Pernah nggak sih kalian dengar kisah tentang minimarket yang katanya nggak pernah benar-benar tutup? Di tempat ini, banyak orang bilang, setiap tengah malam selalu ada pelanggan terakhir yang datang. Tapi anehnya, nggak pernah ada yang lihat dia keluar lagi. Malam ini, aku bakal ceritain kisah nyata yang sempat bikin warga di lereng pegunungan resah. Kisah tentang hantu pelanggan terakhir di minimarket 24 jam. Siapin posisi paling nyaman kamu, matikan lampu, dan biarkan cerita ini membawa kamu ke suasana yang mungkin nggak akan bisa kamu lupakan. Aku masih ingat betul malam itu, Jumat, pukul 12:05. Udara di luar minimarket menusuk kulit, dinginnya khas daerah pegunungan Cisarua. Kabut mulai turun, dan lampu jalan hanya menyisakan siluet samar pepohonan di seberang jalan. Malam itu, aku sedang menggantikan shift temanku, Raka, yang izin pulang lebih awal. "Bro, hati-hati ya," katanya. "Minggu ini udah 2 kali ada pelanggan aneh, mampir jam 3 pagi, ucap Raka sambil menepuk bahuku sebelum keluar. Aku tertawa kecil, mencoba menepis rasa tidak nyaman. "Aneh gimana maksudnya?" Katanya cuma beli 1 botol air, tapi bayarnya pakai uang yang udah robek. Pas dicek di CCTV, mukanya kabur. Aku sempat diam, lalu menggeleng. Itu mungkin efek kamera buram. Setelah Raka pergi, aku sendirian di dalam minimarket. Pendingin ruangan berdesis pelan, suara kipas kulkas bergabung dengan gemerincing lonceng pintu otomatis. Aku menata ulang rak mie instan sambil menguap. Tidak ada pelanggan, hanya suara serangga dari luar dan dengung neon di langit-langit. Sekitar pukul 1:01, aku mendengar langkah kaki di luar. Suara itu jelas, pelan tapi teratur. Aku menoleh ke arah pintu kaca, tapi tidak ada siapapun. Aku menelan ludah, lalu memanggil, "Halo, mau belanja?" Tidak ada jawaban, hanya suara langkah itu kali ini terdengar lebih dekat, seperti seseorang berjalan di depan pintu, tapi tidak masuk. Aku memutuskan untuk keluar sebentar. Begitu pintu otomatis terbuka, angin dingin langsung menerpa wajahku. Jalanan sepi, hanya ada kabut tebal dan sinar lampu kendaraan dari kejauhan. Aku mundur kembali masuk, mencoba menenangkan diri. Baru saja aku menutup pintu, lonceng kecil di atasnya berdenting lagi. Kling. Padahal aku tidak melihat siapapun membuka pintu. Seketika, aroma aneh tercium. Bau tanah basah bercampur wangi bunga melati. Aku memandang ke arah kasir, dan di sana berdiri seorang perempuan muda, memakai jaket abu-abu, rambutnya menutupi sebagian wajah. "Selamat malam," ucapnya lirih. Aku agak terkejut. Malam. Mau cari apa, Mbak?" Ia tidak menjawab, hanya berjalan pelan menuju kulkas minuman. Gerakannya kaku, tapi rapi, seolah setiap langkahnya dihitung dengan hati-hati. Aku memperhatikan dari balik meja kasir. Ia mengambil 1 botol air mineral, lalu datang kembali ke depan meja. Wajahnya samar karena rambutnya menutupi sebagian besar sisi kiri. 2.500, kataku mencoba tersenyum. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang. Aku baru sadar, uang itu robek di tengah dan agak lembab, seperti baru diambil dari air. Aku memandangi uang itu sejenak, lalu spontan bertanya, "Mbak, ini uangnya mau diganti aja nggak? Soalnya..." Namun kalimatku terhenti. Di depan mataku, perempuan itu sudah tidak ada. Botol air yang tadi ada di tangannya kini berdiri di atas meja kasir, masih tertutup rapat. Aku mundur 1 langkah, napasku memburu. Astaga, barusan dia di sini, gumamku pelan. Aku buru-buru melihat CCTV di monitor kecil dekat kasir. Rekaman menunjukkan aku sedang berbicara sendirian, menatap ke arah kosong. Tidak ada sosok perempuan di sana. Tapi di sudut layar, di refleksi kaca kulkas, terlihat bayangan samar.
Rambut panjang, wajah pucat, dan tangan yang menempel di kaca. Menatap lurus ke arah kamera, jantungku serasa berhenti berdetak. Lonceng pintu kembali berbunyi. Kling! Seolah seseorang baru saja keluar, tapi saat aku menoleh ke arah luar, tidak ada siapapun di jalan. Hanya kabut tebal yang kini semakin menelan seluruh pandangan. Aku berdiri terpaku cukup lama, hingga akhirnya aku sadar. Botol air mineral yang tadi ia pegang kini setengah kosong, seolah baru diminum seseorang. Sejak kejadian malam itu, aku jadi sulit tenang di tempat kerja. Setiap kali masuk shift malam, aku selalu memastikan semua CCTV aktif dan pintu otomatis berfungsi normal. Tapi rasa was-was itu tetap menempel, seperti udara dingin yang tak bisa diusir dari kulit. Sekitar 2 malam setelahnya, aku kembali dapat giliran shift tengah malam. Manajer minimarket sempat bercanda, "Jangan kayak Raka ya bro, dia minta pindah shift gara-gara katanya minimarket kita berhantu." Aku tertawa hambar. "Ah, masa iya pak? Cuman halu mungkin." Padahal dalam hati aku tahu, apa yang kulihat malam itu bukan halu. Pukul 12:10, pintu otomatis kembali berbunyi klik. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Pasti sensor rusak lagi, gumamku. Aku pun menghampiri pintu untuk mengecek, tapi tiba-tiba kulihat sesuatu di lantai dekat kasir. Selembar uang Rp2.500 robek di tengah. Dadaku langsung sesak. Itu uang yang sama seperti sebelumnya. Aku buru-buru membuka laci kasir, tapi anehnya, tidak ada catatan transaksi baru di mesin. Padahal, aku jelas mendengar bunyi pintu. Tiba-tiba, lampu di area rak belakang berkedip. Aku berjalan perlahan ke sana. Langkahku menimbulkan gema di lantai keramik. Di ujung lorong, kulihat botol air mineral terguling. Airnya tumpah sedikit ke lantai. "Kalau ini lelucon, sumpah nggak lucu," bisikku sambil menegakkan botol itu. Namun saat aku menoleh, di cermin lemari pendingin, kulihat pantulan wajah seseorang berdiri di belakangku. Pucat, mata hitam pekat, dan bibir biru keunguan. Aku spontan berbalik, tapi lorong itu kosong. Hanya ada suara mesin kulkas yang berdengung pelan. Aku memutuskan untuk keluar sejenak mengambil udara. Di luar, kabut makin tebal. Aku menyalakan rokok, mencoba menenangkan diri ketika seorang bapak tua yang lewat berhenti di depan toko. "Mas kerja di sini ya?" tanyanya pelan. "Iya pak, kenapa?" Ia menatap pintu minimarket, matanya sayu. "Tempat ini dulu bukan toko mas, dulu itu rumah kos. Tapi kebakaran sekitar 3 tahun lalu. Satu penghuni perempuan gak sempat keluar." Aku membeku. "Perempuan?" "Iya, katanya malam itu dia baru pulang kerja. Suka beli air mineral di warung seberang sebelum kejadian. Orang-orang bilang dia nggak tahu kalau udah meninggal. Masih suka mampir, nyari air yang sama." Aku tak tahu harus bilang apa. Ujung rokokku padam begitu saja, seolah udara di sekitarku mencuri apinya. Setelah bapak itu pergi, aku kembali ke dalam dengan tangan gemetar. Semua tampak normal, tapi suhu di dalam terasa lebih dingin dari biasanya. Aku berjalan ke arah kasir dan melihat botol air mineral yang tadi kuletakkan di rak. Sekarang kembali kosong, dengan tutup yang sudah terbuka. Aku berusaha menguatkan diri, tapi tiba-tiba terdengar suara lembut dari arah kulkas. "Airnya dingin banget malam ini." Aku menoleh cepat, tapi tak ada siapapun di sana. Yang tersisa hanya embun di kaca kulkas, membentuk tulisan samar seperti bekas jari manusia. Tulisan itu hanya terdiri dari 3 kata. "Aku pelanggan terakhir." Sejak malam itu, aku tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, bayangan perempuan berjaket abu-abu itu muncul di pikiranku. Berdiri diam di depan kulkas, menatapku dari balik rambut panjang yang menutupi wajahnya.
Aku mencoba mencari penjelasan logis. Besok paginya, aku datang lebih awal, sekitar pukul 9 pagi. Minimarket masih sepi, hanya kasir pagi yang sedang menyapu lantai. Mas Dimas sudah pagi-pagi amat? Sapa dia sambil tersenyum. Aku menatapnya serius. Kamu pernah dengar nggak cerita tentang pelanggan perempuan yang suka datang malam-malam? Ia berhenti menyapu, lalu menatapku heran. Perempuan? Nggak pernah. Emang kenapa? Aku menelan ludah, lalu menjelaskan secara singkat kejadian 2 malam terakhir. Wajahnya berubah sedikit pucat, tapi ia mencoba tertawa. Mas jangan ngaco, CCTV kita nggak bisa bohong, kan? Kalau emang ada, pasti kelihatan. Aku menunjuk monitor CCTV di sudut ruangan. Justru itu masalahnya. Di rekaman, aku sendirian. Ia menelan air liur, lalu menunduk. Udah, jangan ngomong kayak gitu. Katanya tempat ini dulu sempat ada yang mati waktu kebakaran. Kata-kata itu membuatku teringat percakapan dengan bapak tua semalam. Aku akhirnya memutuskan untuk menggali lebih dalam. Saat jam istirahat, aku pergi ke warung seberang minimarket. Warung kecil dengan dinding kayu dan meja usang. Pemiliknya seorang ibu paruh baya yang tampak ramah. Ibu, saya mau nanya soal bangunan di seberang, ujarku sambil menunjuk ke arah minimarket. Oh, itu dulu rumah kos, Nak, sebelum jadi toko. Kenapa ya? Aku ragu sejenak, lalu berkata pelan. Katanya dulu ada yang meninggal di sana. Wajah ibu itu berubah serius. Ia menatap ke arah bangunan itu cukup lama sebelum menjawab. Iya, namanya Sinta. Anak rantau, kerja shift malam di tempat wisata daerah atas sana. Waktu itu kebakaran gara-gara korsleting. Semua penghuni selamat, kecuali dia. Aku menunduk. Dia meninggal di kamarnya? Iya. Dan anehnya, waktu dievakuasi, tangan kirinya masih menggenggam botol air mineral. Bulu kuduku langsung meremang. Aku berterima kasih pada ibu itu, lalu kembali ke minimarket. Saat membuka pintu, angin dingin langsung menyambut. Padahal siang hari, dan semua AC dimatikan. Aku mencoba memberanikan diri mengecek area belakang, tempat penyimpanan stok barang. Saat menyalakan lampu, aku melihat papan jadwal karyawan lama yang menempel di dinding. Kertasnya sudah menguning. Ada daftar nama shift malam dari 3 tahun lalu. Aku membaca satu persatu, dan di urutan paling bawah tertulis Sinta, shift 00 sampai 06. Tanganku bergetar saat menyentuh kertas itu. Tapi yang membuatku semakin merinding, nama itu seperti baru ditulis kemarin. Huruf-hurufnya masih jelas, tintanya belum pudar. Aku memanggil pelan, Sinta? Suara kecil dari arah belakang menjawab, lembut tapi menggema. Ya, aku langsung menoleh, tapi hanya ada pintu logam gudang yang setengah terbuka. Dari celahnya, kulihat bayangan perempuan berjaket abu-abu berjalan menjauh, perlahan menuju bagian kulkas di depan. Aku berlari ke sana, tapi tak ada siapapun. Botol air mineral di rak paling bawah terbuka sendiri, tutupnya jatuh ke lantai. Di kaca kulkas, embun membentuk tulisan baru. Shiftku belum selesai. Malam itu aku datang lebih awal dari biasanya. Entah kenapa, aku merasa harus memastikan sesuatu. Sejak menemukan nama Sinta di papan jadwal lama, rasa penasaranku berubah jadi obsesi. Aku ingin tahu apakah sosok itu benar-benar arwah yang masih tertinggal, atau hanya permainan pikiranku sendiri. Begitu sampai, aku langsung menuju ruang kecil di belakang minimarket, tempat penyimpanan DVR CCTV. Mesin itu berdebu, tapi masih menyala. Aku membuka folder rekaman dan menemukan sesuatu yang aneh. Ada satu file dengan tanggal 3 tahun lalu, tepat malam kebakaran. Tapi sistem menandainya sebagai aktif, seolah baru direkam tadi malam. Aku memanggil Rudy, teman shift pagi yang sedang menata stok. Rud,
"Kamu pernah buka rekaman lama ini?" tanyaku. Ia menoleh sebentar. "Yang 3 tahun lalu? Gila, nggak bisa dibuka, Mas. Katanya sistemnya udah rusak, tapi di komputernya masih aktif." Rudy menatapku ragu. "Kalau masih aktif, berarti ada yang ngedit dari luar. Tapi siapa?" Aku tidak menjawab. Begitu Rudy pergi, aku duduk di depan monitor dan memutar rekaman itu. Gambar pertama yang muncul membuat bulu kuduku berdiri. Rekaman memperlihatkan interior minimarket, tapi bukan dalam kondisi sekarang. Tata letaknya masih seperti bangunan lama sebelum direnovasi. Meja kayu, cat dinding terkelupas, dan di pojok terlihat tulisan kamar 3 di atas pintu. Lalu, sosok perempuan muncul. Ia membawa tas kecil dan botol air mineral. Wajahnya lelah, tapi tersenyum tipis. Ia membuka pintu kamar itu. Lalu tiba-tiba layar bergetar, muncul cahaya merah, dan api menyambar dari sisi kanan frame. Asap memenuhi ruangan, dan di antara kepulan itu terdengar suara batuk dan teriakan. Aku belum keluar. Tolong. Aku terlonjak mundur, napas tercekat. Rekaman itu berhenti mendadak, tapi layar monitor belum gelap sepenuhnya. Dalam sorotan redup, tampak seseorang berdiri di tengah api. Rambut panjang, jaket abu-abu, wajahnya perlahan menoleh ke arah kamera. Ia menatap lurus padaku. Aku memukul tombol stop dengan panik, tapi rekaman tidak berhenti. Justru berganti ke gambar minimarket masa kini. Semua normal, kecuali satu hal. Di sudut layar, terlihat aku sendiri, duduk di depan komputer, sedang menatap monitor, persis seperti sekarang. Dan di belakangku, di rekaman itu, ada sosok perempuan berjaket abu-abu berdiri diam. Aku langsung menoleh ke belakang, tapi ruangan kosong. Lampu berkelip beberapa kali, lalu mati sejenak. Dalam kegelapan itu, terdengar suara napas pendek, sangat dekat di telingaku. "Terima kasih udah nonton aku, Mas." Aku menjerit kecil dan berlari ke depan. Nafasku tersengal, tangan gemetar memegang meja kasir. Pintu otomatis tiba-tiba berbunyi, kling. Meski tidak ada yang masuk, di layar CCTV utama, kulihat pintu terbuka, dan sosok itu berjalan pelan ke arah rak air mineral. Aku berlari ke sana, tapi raknya kosong. Hanya ada botol air yang terbuka, dan di bawahnya secarik kertas putih kusam. Aku memungutnya perlahan. Tulisannya samar, seolah ditulis dengan tangan yang gemetar. "Kalau kamu lihat rekamanku, tolong selesaikan shiftku." Aku berdiri terpaku, mencoba memahami maksudnya. Tapi sebelum sempat berpikir lebih jauh, suara tawa pelan terdengar dari speaker CCTV, seperti seseorang sedang menontonku dari balik rekaman itu. Sudah 3 malam berturut-turut, aku mencoba tidak masuk kerja. Tapi setiap kali aku menolak shift, kepala terasa berat, seperti ada sesuatu yang memaksaku kembali ke sana. Entah kenapa, tiap jam menunjukkan pukul 12:05, tubuhku selalu gelisah. Dan tanpa sadar, aku berakhir di depan minimarket itu. Malam itu aku berdiri di luar, menatap logo neon toko yang berkelip pelan di antara kabut. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada orang lewat, hanya suara mesin pendingin dari dalam dan gemerincing lonceng pintu yang seolah memanggilku. Aku bergumam pelan, "Aku cuma mau lihat sebentar." Begitu aku melangkah masuk, udara di dalam terasa berbeda. Semua barang di rak tertata rapi, tapi warnanya pudar. Seperti tempat ini bukan benar-benar nyata. Jam dinding menunjukkan pukul 00. Jarumnya tidak bergerak. Aku mencoba menyalakan radio toko, tapi yang keluar hanya suara statis. Di sela-sela gangguan itu, terdengar bisikan samar. "Selamat datang kembali, Dimas." Aku memutar badan, tapi tidak ada siapapun. Aku berjalan ke kasir, menyalakan monitor CCTV. Gambar di layar menunjukkan aku baru saja masuk. Tapi di belakangku,
Tampak sosok perempuan berjaket abu-abu berjalan masuk bersamaan. Enggak mungkin, bisiku. Pintu otomatis berbunyi. Kling. Aku refleks menoleh. Di depan kulkas, ia berdiri. Sosok yang sama. Rambut panjang menutupi wajah. Tangan memegang botol air. Aku memberanikan diri. Suaraku bergetar. Sinta, kamu mau apa sebenarnya? Ia mengangkat wajah perlahan. Di bawah cahaya neon yang redup, kulihat matanya kosong, hitam pekat. Aku cuma mau kerja lagi. Jawabnya pelan. Aku menelan ludah. Kerja, tapi kamu udah. Shiftku belum selesai. Ia berjalan pelan ke arah kasir. Setiap langkahnya membuat lampu di atas berkedip. Aku mundur, tapi tidak bisa menjauh. Suara pendingin ruangan mendadak mati. Sinta, aku bisa bantu. Cuman, jangan ganggu tempat ini lagi. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis. Aku nggak ganggu. Aku cuma di sini. Setiap malam, aku berusaha menatapnya lebih jelas, tapi tiba-tiba seluruh ruangan berguncang. Lampu padam total, hanya tersisa cahaya dari kulkas. Dalam refleksi kaca, kulihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Tubuhku sendiri sedang berdiri di belakang kasir. Sementara aku tahu, jelas, aku sedang berdiri di depan. Aku berteriak, tapi suara itu terpantul aneh, seolah ruangan ini menelan semua kemah. Saat lampu menyala lagi, posisi barang-barang berubah. Kalender di dinding menampilkan tanggal 3 tahun lalu, malam kebakaran. Aku dibakar waktu jaga malam, bisik Sinta di telingaku. Sekarang, giliranku nemenin kamu jaga. Aku mundur perlahan, tapi pintu otomatis tidak mau terbuka. Aku mencoba menekan tombol darurat, tapi semua sistem mati. Waktu di jam dinding masih 00, tidak bergeser sama sekali. Aku terjebak, gumamku ketakutan. Dari balik kaca kulkas, refleksi Sinta tersenyum. Sekarang kamu tahu rasanya kan? Lonceng pintu berbunyi pelan, celing. Tapi tak ada angin, tak ada yang lewat. Lalu semuanya mendadak gelap. Dalam kegelapan itu, hanya ada satu suara yang terdengar jelas di dekatku. Suara Sinta berbisik lembut. Selamat datang di shift terakhirmu. Aku tidak tahu berapa lama aku terjebak di dalam minimarket itu. Jam dinding masih menunjukkan pukul 00, dan setiap kali aku mencoba keluar, pintu otomatis hanya bergetar pelan, seperti menolak membuka diri. Udara di dalam semakin dingin, namun anehnya, tubuhku tidak menggigil. Semuanya terasa seperti mimpi yang terlalu nyata untuk disebut mimpi. Aku mencoba mencari cara keluar. Setiap lorong sudah kuhafal, tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di sudut rak belakang, muncul pintu kecil yang belum pernah kulihat sebelumnya. Catnya mengelupas, gagangnya berkarat. Aku menarik napas panjang, lalu membukanya. Ruangan di dalam gelap total. Dengan senter ponsel, aku melihat tumpukan barang lama, kardus, dan papan nama usang bertuliskan Kamar 3. Hatiku langsung berdebar. Itu kamar yang kulihat di rekaman kebakaran. Aku melangkah masuk. Udara di dalam lebih hangat, seperti ada sisa panas dari sesuatu yang terbakar lama sekali. Di meja kayu yang gosong separuh, kulihat botol air mineral yang sudah meleleh sebagian. Di sebelahnya ada dompet kulit lusuh. Aku membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada foto seorang perempuan muda, Sinta, dengan seragam kerja yang sama persis seperti di CCTV. Aku nemuin barangmu, Sinta, kataku pelan. Kamu mau aku keluarin dari sini kan? Suara pelan menjawab dari balik ruangan. Itu punyaku, jangan diambil. Aku menelan ludah, menatap ke arah sumber suara. Di sudut ruangan, siluet Sinta berdiri. Wajahnya separuh terbakar, tapi matanya masih sama, kosong, tapi penuh rasa rindu. Aku cuma mau bantu, kataku. Kalau kamu keluarin itu, suaranya bergetar. Aku nggak punya alasan lagi untuk tetap di sini.
Aku diam. Tapi kamu udah nggak seharusnya di sini, Sinta. Kamu udah selesai kerja. Ia menunduk. Rambutnya menutupi wajah. Shiftku nggak pernah dicatat di laporan. Nggak ada yang tahu aku mati di dalam toko ini. Aku cuma mau diingat. Aku menatap foto di tangan. Tiba-tiba, udara di ruangan berubah panas. Dinding bergetar dan suara api terdengar di telingaku. Seperti waktu kembali ke malam kebakaran itu. Kalau kamu mau pergi, aku bantu. Kataku cepat. Sinta menatapku dengan mata merah menyala. Kamu yakin? Iya, aku janji. Aku berlari keluar, mencari sesuatu untuk membungkus dompet dan botol itu. Begitu aku kembali, Sinta sudah berdiri di depan pintu kecil itu. Wajahnya tenang. Tolong taruh di depan minimarket. Di bawah tiang lampu jalan, katanya pelan. Kalau matahari pertama muncul, aku akan pergi. Aku mengangguk, lalu keluar sambil membawa dompet dan botol itu. Anehnya, kali ini pintu otomatis bisa terbuka. Udara luar segar menerpa wajahku. Aku menaruh barang itu di bawah tiang lampu sesuai permintaannya. Begitu aku berbalik, minimarket di belakangku terlihat kosong. Lampunya mati dan papan nama tokonya jatuh ke tanah. Aku menatap ke dalam dari luar kaca. Ruangan itu gelap, tapi di dalamnya kulihat Sinta berdiri di balik kasir. Ia tersenyum lembut, lalu melambaikan tangan. Saat fajar mulai muncul, angin berhembus pelan, membawa wangi melati. Barang-barang di bawah tiang lampu lenyap tanpa jejak, hanya menyisakan bekas gosong di tanah, berbentuk lingkaran kecil. Aku sadar, Sinta sudah pergi. Tapi yang membuatku merinding, jam dinding di dalam minimarket yang selama ini beku di angka 0000 kini perlahan bergerak. Jarum detiknya berdetak untuk pertama kalinya sejak malam kebakaran. Sudah seminggu sejak malam itu. Minimarket tempatku bekerja dinyatakan tutup sementara karena gangguan sistem keamanan. Manajer bilang alat kelistrikan rusak semua. Tapi aku tahu, bukan itu alasannya. Sejak fajar hari ketika Sinta pergi, toko itu seperti kehilangan nyawanya. Aku masih sering melewati tempat itu setiap berangkat kerja ke cabang lain. Setiap kali, mataku otomatis menatap ke arah kaca depan toko yang kini dipasangi papan renovasi. Tapi anehnya, di malam tertentu, lampu dalamnya kadang menyala sendiri. Rudy pernah bilang, "Mas, aneh banget. Toko itu udah diputus listriknya, tapi aku sempat lihat neon kasirnya nyala sebentar jam 12 malam." Aku pura-pura tertawa. Mungkin pantulan cahaya motor lewat. Padahal aku tahu persis jam berapa lampu itu hidup. Tepat pukul 00. Malam itu, aku kembali mendatangi minimarket itu. Niatku cuma satu, memastikan semuanya benar-benar berakhir. Aku membawa bunga melati, entah kenapa, aromanya selalu mengingatkanku pada malam ketika Sinta menghilang. Begitu aku mendekat, pintu kaca bergeming pelan. Padahal sudah dikunci rantai. Dari dalam terdengar suara pelan seperti seseorang sedang menyapu lantai. "Siapa di dalam?" teriakku. Tidak ada jawaban, hanya bunyi sapu yang terus bergesek. Aku menempelkan wajah ke kaca. Sekilas aku melihat bayangan seseorang di balik rak, bergerak pelan ke arah kasir. Aku mundur, napasku tercekat. "Sinta," suara lembut menjawab, samar dari dalam. "Shift malam, nggak pernah benar-benar selesai." Aku mencoba membuka pintu, tapi rantai terlalu kuat. Aku hanya bisa berdiri di luar, menatap ke dalam. Tiba-tiba lampu di atas kasir menyala, menyorot papan nama pegawai yang tergeletak di meja. Aku mengenali huruf-huruf di sana. Bukan Sinta, tapi Dimas. Dadaku langsung terasa berat. "Apa maksudnya?" gumamku. Dari refleksi kaca, aku melihat sesuatu di belakangku. Sosok perempuan berjaket abu-abu berdiri tenang.
Wajahnya kini tidak lagi menyeramkan. "Aku udah pergi," katanya lirih. "Tapi kamu ninggalin sesuatu waktu bantu aku." Aku menatapnya dengan bingung. "Apa yang aku tinggalin?" Ia tersenyum samar. "Namamu. Sekarang giliran kamu yang harus diingat." Sebelum aku sempat bertanya lagi, angin berhembus kencang dari arah toko. Lampu padam total, dan ketika nyala lagi, sosok Sinta sudah lenyap. Pintu minimarket kini terbuka lebar, tanpa rantai, seolah mengundangku masuk. Aku melangkah pelan ke dalam. Suasana di dalam toko berubah. Tidak lagi hangus atau kelam, tapi bersih dan rapi seperti semula. Di meja kasir, papan namaku benar-benar ada di sana, di atas slip gaji yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tanggalnya menunjukkan 3 tahun lalu. Aku merasakan dingin di ujung jari saat melihat ke cermin kulkas. Refleksi diriku tampak aneh. Seragamku lusuh dan kulitku pucat seperti orang yang belum tidur berhari-hari. Suara perempuan itu terdengar lagi, lembut tapi bergema di seluruh ruangan. "Sekarang kamu tahu kan, Dimas? Tidak ada shift yang benar-benar selesai di toko ini." Aku menatap ke arah kaca, mencoba meyakinkan diriku bahwa aku masih hidup. Tapi di layar CCTV kecil yang berkedip, hanya ada satu sosok terlihat duduk di kasir. Aku sendiri, tersenyum pelan, menatap kamera, seperti sedang menyambut pelanggan yang baru datang. Sudah 2 bulan sejak aku pindah dari kota itu. Aku kira dengan menjauh dari minimarket sialan itu, semua akan berakhir. Tapi ternyata tidak semudah itu. Ada sesuatu yang menempel di hidupku, entah kenangan atau sesuatu yang lebih dari itu. Aku sekarang bekerja di minimarket kecil di lereng pegunungan lain, daerah yang lebih sepi, udaranya lebih dingin. Tempat ini tenang, tidak ada CCTV rusak atau pelanggan misterius. Tapi tiap tengah malam, tepat jam 12, aku selalu mencium aroma melati samar di sekitar kasir. "Wah, wangi banget, Mas. Semprot pengharum baru ya?" tanya salah satu rekan kerjaku. Aku hanya tersenyum. "Iya, mungkin sisa dari pelanggan yang lewat." Malam itu, cuaca begitu dingin, sampai napas terlihat seperti kabut. Hujan turun rintik. Aku sedang menghitung stok minuman di kulkas saat bel pintu berbunyi. Celing! Tanda ada pelanggan masuk. Seorang perempuan berdiri di depan pintu, mengenakan jaket abu-abu, rambutnya basah kuyup. "Permisi." Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Aku langsung terpaku. Wajahnya samar di bawah lampu, tapi ekspresi itu, aku tak akan pernah lupa. Aku menelan ludah. "Kamu butuh bantuan?" Dia tersenyum, matanya lembut tapi kosong. "Cuman mau beli air mineral." Yang dingin, tanganku gemetar saat memberikannya botol dari kulkas. "Itu airnya." Dia mengambil, lalu berjalan menuju kasir. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi berderak pelan di lantai kayu, seolah berat dan lambat. Saat aku menyalakan mesin kasir, layar menampilkan pesan aneh. Bukan angka harga, tapi tulisan, "Shift belum selesai." Aku menatap perempuan itu. Apa maksudnya ini? Dia menatapku balik, matanya kini basah. "Kamu udah bantu aku pergi waktu itu. Sekarang giliran aku bantu kamu keluar. Aku nggak paham. Toko lama itu nggak cuma tempat aku mati, Mas. Itu tempat banyak jiwa nyangkut. Dan kamu salah satu yang diselamatin." Aku mundur setengah langkah. "Jadi aku?" Dia mengangguk pelan. "Kamu udah mati waktu itu. Waktu lampu mati pertama kali di kasir. Kamu nggak sadar. Kamu pikir kamu bantu aku. Padahal aku yang bantu kamu biar sadar kamu udah nggak hidup di sana." Aku merasa lututku lemas. Napas terasa berat, seperti menelan udara dingin bercampur kabut. "Lalu kenapa aku masih di sini?" Dia tersenyum. "Karena kamu belum benar-benar pergi. Masih terikat sama rasa bersalah. Tapi malam ini, kamu udah siap." Lampu toko tiba-tiba berkedip.
Angin dari pintu masuk berhembus, membuat rak minuman bergetar. Di luar, langit seolah retak oleh kilat, menerangi wajah perempuan itu. Tapi kali ini, wajahnya bersinar lembut, bukan menyeramkan. "Aku harus kemana?" tanyaku pelan. "Ke tempat di mana shift nggak ada jamnya," katanya sambil menatap keluar jendela. "Tempat yang nggak butuh pelanggan terakhir." Dalam sekejap, mataku terasa berat. Dunia di sekitarku memudar perlahan. Suara hujan dan bel pintu semakin menjauh. Sebelum semuanya gelap, aku mendengar suara perempuan itu berbisik lembut. "Terima kasih udah mau jaga toko ini sampai akhir." Dan ketika aku membuka mata, aku tidak lagi berada di minimarket. Aku berdiri di depan bangunan tua yang kini kosong total, penuh debu dan lumut. Di depan pintu tergantung papan kayu bertuliskan "Minimarket 24 jam, tutup permanen." Aku menatapnya lama, lalu menatap ke arah langit yang mulai cerah. Matahari pertama menembus kabut pegunungan, dan entah kenapa aku merasa ringan, seolah beban yang menahanku selama ini perlahan hilang. Aku tersenyum tipis. Akhirnya, shiftku selesai juga. Tapi sebelum aku berbalik, suara bel pintu yang familiar terdengar sekali lagi dari dalam toko. Kling. Lembut, pelan, tapi jelas. Aku menatap ke dalam, dan untuk sesaat aku melihat seseorang berdiri di balik kasir. Seragam abu-abu, rambut terurai, tersenyum padaku. Aku membalas senyum itu. Sebelum kabut menelan segalanya. Sampai hari ini, bangunan minimarket di lereng pegunungan itu masih berdiri. Warga sekitar bilang, kadang lampunya menyala sendiri di tengah malam. Dan kalau kamu lewat sekitar jam 12, mungkin kamu akan melihat pegawai berjaket abu-abu sedang menjaga kasir, menunggu pelanggan terakhir yang tak pernah benar-benar pulang. Itulah kisah tentang minimarket yang katanya nggak pernah benar-benar tutup, bahkan setelah bangunannya lama ditinggalkan. Entah benar atau cuman kebetulan, sampai hari ini masih banyak yang bilang mereka melihat cahaya neon dari dalam toko itu setiap tengah malam. Kalau kamu sendiri lewat di daerah pegunungan itu dan lihat minimarket yang lampunya masih nyala padahal udah tutup bertahun-tahun, mungkin itu bukan toko biasa. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu suka cerita-cerita misteri seperti ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Dan ingat, kalau bel pintu berbunyi tengah malam, pastikan kamu bukan pelanggan terakhirnya.